Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 648 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah menolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepadanya namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami, bantulah kami kalau dalam keadaan
Kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan pada minggu ini kita ambil dari Lukas yang keempat ayat yang ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan berkatilah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira
dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lepaskan kami. Dengarlah dan permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah setelah pengakuan dosa kita. Kita mempunyai iman besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini kita ambil dari Roma 5 ayat 1 sampai yang ayat ke-5. Kita membaca secara responsori, kami yang memulai di ayat 1. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita sama-sama membaca di ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai di situ pembacaan epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan
marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian yang disuarakan Ina Hana, dilanjut dengan Ina Deborah.
Mari kita dengar warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 15 Juni 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Trinitatis. Topik minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang kedua, kelompok kor untuk Minggu tanggal 22 Juni 2025. Pukul 7.30 WIB, Ina Esther, Ama Yeriko, and Harmony. Pukul 10 WIB, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Shalom. Pukul 17 WIB, Ina Kamis, Ama Huria, Remaja. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 22 Juni 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop diakoni sosial. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop diakoni sosial. Yang kelima, pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pemberian ulos kepada Bapak Anwar Effendi Pane, umur 76 tahun. Pada tanggal 14 Juni 1949 sampai hari ini, sampai bulan ini 14 Juni 2025 dari sektor Sion. Di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 yang akan datang diadakan pemberian ulos kepada A. M. Niteli Lumban Tobing, umur 73 tahun, lahir tanggal 20 Juni 1952. Dari sektor Galatia. B. Rotua Simorangkir, umur 79 tahun, lahir tanggal 21 Juni 1946. Dari sektor Efesus. Yang keenam, kebaktian sektor. Di hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di sektor Korintus, sektor Judea, di rumah keluarga A. Tambunan, Boru Sihotang. Di sektor Kanaan, di rumah keluarga R. Simatupang, Boru Siahaan, sekaligus Mangapuli. Di sektor Efesus, di rumah keluarga E. Sianipar, Boru Marpaung. Di sektor Galatia, di rumah keluarga Insinyur E. Lumban Toruan, Boru Lumban Gaul. Di sektor Philadelphia, di rumah keluarga A. Siregar, Boru Pakpahan. Hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, di sektor Sion, di rumah keluarga J. Panjaitan, Boru Tambunan. Di sektor Betania, keluarga H. Sianturi, Boru Siregar. Di sektor Roma, di rumah keluarga P. Manulang, Inang, Boru Sinaga, almarhum. Di sektor Nazaret, di rumah keluarga N. Siagian, Boru Siahaan. Di sektor Kolose, di rumah keluarga R. Sormin, Boru Tampu Bolon. Di sektor Bethlehem, di rumah keluarga J. Nainggolan, Boru Simanjuntak. Di sektor Filipi, diadakan hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 di rumah keluarga Y. Simanguncong, Boru Simanjuntak. Alamat boleh kita lihat di warta yang sudah ada. Yang ketujuh, jemaat pindah. Yang pertama, pada minggu hari ini telah
pindah dari gereja kita, yaitu pertama keluarga Erik Ekstrada Ginting, Inang Borusia Nipar dengan 2 anaknya pindah ke HKBP Lawe Ponggas, Distrik 12 Tanah Alas, Kota Cane, Aceh Tenggara. Yang kedua keluarga Parhata Sinurat, Inang Boru Lumban Gaol dengan 2 anaknya pindah ke HKBP Harvest City, Resort Citra Indah, Jonggol. Yang kedelapan, rapat panitia pembangunan. Di hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 pukul 17 WIB di gereja lantai 1 diadakan rapat panitia pembangunan di gereja kita mengenai materi pertama, proses kerja tahap pertama. Yang kedua, tindak lanjut tahap kedua. Yang ketiga, keuangan pembangunan. Dimohon untuk semua panitia pembangunan agar dapat menghadiri rapat. Yang kesembilan, amplop resort. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, kita mengumpulkan amplop resort di persembahan yang kedua. Yang ke-10, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Richard Hasibuan, sarjana olahraga, anak dari Bapak Situa Nelson Hasibuan, Ibu Mentiar Borumanalu, alamat Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar, Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Jemaat Gereja Kristen Protestan Akola atau GKPA Simanosor Tonga Resort Simanosor dengan tunangannya Ade Anapadus Novianti Manulang, sarjana olahraga, putri dari Bapak Situa Obesli Manulang, Ibu Lamria Boruna Pitupulu, alamat Komplek RRI Jalan Pemancar Raya RT 3 RW 1 nomor 29, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Betania. Pemberkatan nikah di hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 di Gereja Kristen Protestan Akola Simanosor Tonga, Resort Simanosor. Yang ke-11, jadwal pelajar Sidi Engkrateya. Pada minggu hari ini gereja kita mengadakan ujian lisan bersama orang tua pelajar Sidi mulai pukul 13 WIB. Ralat persembahan bulanan dan diakoni sosial warta tanggal 8 Juni 2025 tertulis keluarga A. Simanulang, Inang Boru Sinaga almarhum, seharusnya keluarga P. Manulang, Inang Boru Sinaga almarhum dari sektor Roma. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 8 Juni 2025 yaitu Pentakosta pertama sejumlah 831 orang. Di tanggal 9 Juni 2025 Pentakosta kedua berjumlah 110 orang. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 14 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 16 Juni sampai dengan 22 Juni 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku akan tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yang ke-15, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 12 kepala keluarga sejumlah Rp2.150.000.
persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 11 kepala keluarga sejumlah Rp2.700.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juni 2025, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-17, keuangan gereja. Huria sejumlah Rp11.051.831. Pembangunan Rp3.527.828. Sentralisasi atau pusat Rp10.357.050. Jumlah keseluruhan Rp25.636.709. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengar lagu pujian yang disuarakan Ama Salom.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kantong pertama dan yang kedua. Haleluya, amin.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah kita hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 61, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan, mari kita mengikuti dalam hati. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga kamu orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Kita melamar ke sana, ke sini. Kita mengajukan permohonan proposal ke sana ke sini. Gagal juga.
Melamar pekerjaan juga seperti itu. Mungkin sekian banyak permohonan kita buat, gagal. Ada usaha yang kita buat, mungkin karena pernah juga kita mengalami kegagalan, bangkrut, rugi. Ada banyak persoalan-persoalan. Kalau kita telusuri ke belakang perjalanan hidup kita, mungkin kita juga pernah mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Pernah diopname, pernah dioperasi, pernah sekian lama mondok di rumah sakit, pernah mengalami penderitaan yang luar biasa sakitnya. Pernah ditolak, pernah ditipu orang, pernah kehilangan, pernah mengalami berbagai penderitaan yang amat berat. Bagi sebagian orang tua, pasti juga pernah mengalami beratnya, sulitnya menyekolahkan anak-anak, menguliahkan anak-anaknya. Di keadaan ekonomi yang sangat terbatas, susahnya mencari orang yang bisa kita minta bantu untuk menolong. Dalam situasi yang penuh dengan keruwetan seperti itu, mungkin akal kita, mungkin pikiran kita sangat terbebani. Kita mungkin menangis, energi kita terkuras. Kalau kita ungkapkan itu, kalau kita sebutkan itu satu persatu, mungkin kita akan tertunduk dan menangis terkadang untuk mengungkapkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebenarnya Mazmur, kalau kita baca misalnya pemazmur di dalam kitab Mazmur, kita juga menemukan di sana banyak ayat-ayat, pasal-pasal yang mengungkapkan pergumulan sang pemazmur, di mana sang pemazmur yang adalah Raja Daud sendiri di puncak kekuasaan itu sebagai raja atas Israel. Ternyata kita menyelidiki, membaca secara seksama mulai dari pasal yang pertama sampai pasal terakhir, pasal 150. Dia tak pernah menuliskan satu ayat pun dari 150 pasal itu yang mengagungkan kesuksesannya, yang mengagungkan betapa dia hebat sebagai raja pemimpin umat Tuhan. Tapi justru kita akan menemukan bagaimana seorang pemazmur mengakui bahwa dia bangkit dari keterpurukan, dari orang yang tak dihargai, yang tak dihormati, yang tak masuk dalam hitungan. From nothing to something, from the lowest to the highest. Sian na paling toru tunad ay parmahan doi bana. Alay boy gabi parmahan ni bangsoy. Dang dietong ibana, dang diperhitungkan ibana, tetapi dia bangkit dari yang tak terlihat, dari yang tak terhitung, yang tak dianggap sebelumnya, menjadi orang yang nomor satu. Dan Yesaya pasal 61 ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mau mengangkat umatnya dari keterpurukan, dari kehancuran.
supaya mereka tidak berlama-lama, tidak menetap dalam kepedihan, dalam kesedihan, dalam kehancuran. Tak penting seberapa jauh mereka umat itu telah melenceng dari jalan yang benar, tapi kembali ke jalan yang benar. Tak penting seberapa dalam, seberapa besar, bagaimana mereka merasakan kepahitan ketika mereka berada di tengah-tengah pembuangan Babel. Bahkan disebutkan selama 70 tahun lamanya. Tapi sekarang engkau telah pulang. Allah telah memulangkan kamu dari pembuangan itu ke tempat ini, ke Yerusalem. Jangan ingat lagi masa lalu. Di sana kamu merana, di sana kamu terpuruk menderita, di sana kau terpenjara sekian lama. Tapi saatnya sekarang kau di sini di Yerusalem, Tuhan telah mengaruniakan pembebasan, kelepasan. Saatnya merestorasi, membangun kembali kota ini yang sudah lama hancur. Kalau di bahasa ada itu, macetabu ada tarulang. Ajar kamu ya kamanginang tua anak komuna. Darulang. Saya sangat menyukai perkataan itu. Susah diterjemahkan baik ke dalam bahasa Indonesia dan juga ke dalam bahasa Inggris. Nunga darulang hutahi. Gudang gunoaing hutana darulang di Bonapasugit. Entah di Samosir kah, entah di Toba Holbung, Toba Jae. Dari daerah Sibidi sana, daerah Silindu, banyak kampung yang sudah ditinggalkan, yang dulunya ada rumah-rumah Batak begitu indah, kampung itu begitu indah, tapi karena penghuninya, anak-anaknya sudah pada merantau berhasil semua, akhirnya Hutaipe ditinggal, hancur semua rumah dan sudah kembali menjadi hutan. Ima gobaran ni naung tarulang. Keadaan demikian sama dengan Yerusalem. Bayangin 70 tahun lama mereka di pembuangan. 70 tahun lamanya kota itu tertinggal, terbuang, tak berpenghuni. Sekarang mereka sudah kembali ke Yerusalem. Kota yang dulu ramai, kota yang dulu sangat terkenal, dari semua penjuru bumi ini datang melihat kemegahan, keagungan dari kota itu. Sekarang nunga tarulang, sekarang sudah seperti hutan. Sekarang bangunan-bangunan tempat tinggal dulunya sudah hancur. Rumah ibadah yang dibangun oleh bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo sudah hancur. Sekarang kamu ke sini. Kalau kau hanya berleha-leha, berpangku tangan, bersungut-sungut, hanya tidur-tiduran saja, mana mungkin ini bisa kembali terbangun? Mana mungkin ini bisa kembali menjadi kota yang dahulu disenangi orang, yang dahulu dikagumi orang? Ini terkenal. Sekarang saatnya merestorasi, membangun kembali. Jangan duduk-duduk, jangan berpangku tangan, jangan kamu sedih, jangan engkau menggerutu, bersungut-sungut karena pangku tangan, bersungut-sungut, berleha-lehai, hanya duduk-duduk saja. Tidak ada yang bisa berubah di sini. Sunido nang pengalaman nakamangina ditiki adong anak rato nang pesiud sian perserahanon mulak tu Bonapasugit. Dangolo ibana pesiud di son mulak gimana? Jala hutan tidak di kondisi di mana seorang najului.
Jalan dong be adong sekitar 10 sada mang 12 aja budi sada hutai lubani. Dangarong be penghuni na alai mana nang mulak tu. Sebenarnya jolma ngamai nganggap hira perbiguan naon hutau. Alai bertekad dengan saya mau kembali. Saya harus ke situ. Saya mau memperbaiki kampung halamanku. Sehingga dengan tekad yang demikian, hari demi hari, jam demi jam berlalu dengan kerja keras. Sasaotik di dabaibana haunong belgai. Hoti digisi mana aka dudu nong lomaki. Saotik di paulibana bagason nang sigaon. Tung sekian bulan, bulan tarida hasilna. Dalat tu taipe di Padenggan. Bodar kiri kanan ni dalan ipe di Padenggan. Ningit alai marperbuat. Duk sekian bulan nak kamangina. Hutana na taru lagi. Gabe uli muse, gabe dinggam muse. Baka gabe lomor hani jolma nang rotu si marnida haulionna. Nah sebelumnya nung dianggap perbiguan. Nggak dianggap adong pangisi ni hutai. Tapi setelah diperbaiki, setelah sungguh-sungguh merenovasi, setelah sungguh-sungguh menebang yang nebelgai manua muse dengan teratur, akhirnya hutai berubah menjadi menampilkan wajah yang indah, yang cantik. Yang sebelumnya ditakuti kayak hantu, sudah menjadi perkampungan yang ditakut. Sekarang dicintai orang-orang marsi babuawa di kode tua di lapo tua marsi aja munesani da wahutan ngapa gak rosa di sana walu. Ternyata terbukti hasilnya. Bahkan Dinas Pariwisata Kabupaten Tubasa pun tertarik melihat keindahan kampung itu. Bapak Ibu dan saudara, rupanya apapun bisa kita ubah restorasi. Tak penting seberapa dalam, seberapa besar persoalanmu, seberapa berat pergumulanmu, tapi kau harus bangkit. Tak penting seberapa hebat bencana, persoalan hidup menimpa dirimu, menimpa kita bersama, tapi kamu harus bangkit, tangguh. Jangan terlelap, jangan kau hanya menangisi, jangan kau berpangku tangan. Jangan dong hasil di perbu ini. Jangan kau hanya meratapi dengan kesedihan. Tak ada hasilnya itu. Bangkit, segera bangkit. Kau harus punya komitmen. Tak ada persoalan yang tak bisa dihadapi, diatasi. Dan di sido kuncini jami taunak kamanginang. Debat apa postur rohani bangsoi, kamu bisa bangkit, kamu bisa memulihkan keadaan dari Yerusalem yang sudah hancur, yang sudah lama ditinggalkan ini, yang sudah sunyi ini. Kau kembalikan ini menjadi kota suci, kota mulia, kota agung, kota yang dicintai. Dan orang-orang yang sebelumnya sudah lama meninggalkan kota ini akan kembali berbondong-bondong melihat keagungan, kesucian, kemuliaan dari kota ini. Oleh karena itu Tuhan menyatakan roh
Tuhan ada pada Tuhan memberikan rohnya. Ketika orang susah dihinggapi oleh roh Tuhan, maka dengan seketika kesusahan berganti dengan sukacita. Ketika orang yang remuk hatinya dan roh Tuhan memenuhi orang yang remuk hatinya, dia pun akan pulih dan dengan semangat yang bergelora akan melanjutkan kehidupan. Orang yang dulunya merasa bergabung terus, wajahnya menampilkan kesedihan, kesusahan, duka cita, dengan turunnya, dengan berhinggapnya roh Tuhan kepada orang seperti itu, maka perkabungan akan berubah dengan sukacita. Hanya roh Tuhan, hanya penyertaan Tuhan yang mampu mengubah manusia, mengubah kita. Kalau kita memiliki anak-anak yang malas belajar, yang malas kuliah, hanya tuntunan roh Tuhan yang bisa mengubah itu. Kalau kita punya anak yang gemar, yang tak bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan main game, orang tua memberikan HP misalnya, habis paket, bukan untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan, mempelajari berbagai bidang studi yang kita dapatkan dari internet. Dikasih data, tapi habis datanya, paket datanya untuk hal-hal yang destruktif, merusak mental, kejiwaan. Habis waktu, bahkan tidak bisa istirahat dengan baik lagi, karena di zaman ini seharusnya mulai dari jam 11 ke atas harusnya sudah tidur, tapi justru banyak sekarang anak-anak remaja naposo, justru pagi, siang, sore mereka tidur, apalagi liburan, karena nanti malam sampai tengah malam sampai pagi mereka asik terus dengan HP-nya. Ini penyakit sekarang yang sama-sama sebagai orang tua kita susah dibuatnya. Bagaimana masa depan dari anak-anak kita ini? Ini harus direstorasi, ini harus diperbaiki, ini harus dirubah. Bagaimana? Harus punya komitmen, orang tua dan si anak harus punya komitmen, dan harus sama-sama memohon tuntunan roh Tuhan. Hanya roh Tuhan yang bisa mengubah hati yang remuk, mengubah hati yang keras, mengubah hati yang susah, hati yang hancur. Hanya roh Tuhan. Ketika itu mendiami kita, apapun bisa berubah. Situasi yang negatif bisa positif, situasi yang hancur bisa terbangun, situasi yang pilu mencekam, situasi yang porak-poranda bisa menuju kepada kebaikan, sukacita, damai, sejahtera. Alania kamang sotu ngadong marni yang niroha tutuntunan itu Tuhan. Ida aka daung taula tai sinuai dia do noai naci dio nah di pergumulok ko sai mudo dia do bakko do pangalaho do aka dia do noai naung tarulangon sifatu reonon, baik pribadi lepas pribadi masalah sahalak kita, baik di tonga-tongani bagas rumah tangga tabe, baik di tonga-tongani huria akadia do akamanginang sifatu reonon naung tarulangon. Tak sanggup kita pribadi lepas pribadi, tak sanggup pikiranmu, jangan sok hebat kau. Tak sanggup tenagamu, energimu, jangan sok hebat kau. Kita memiliki kelemahan, keterbatasan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini
mau menyadarkan kita semuanya bisa berubah ini kalau kita dengan sungguh-sungguh memohon, menengada ke Tuhan sang sumber rahmat itu. Karena hari ini topik adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita sungguh-sungguh memohon rahmat Tuhan agar kita bisa pulih dari penderitaan, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, agar kita bisa sembuh dari sakit penyakit baik jasmani dan rohani. Semoga kita terberkati semuanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sumber rahmat akan bisa memulihkan orang yang remuk, yang rapuh, yang susah, yang mungkin sudah jatuh berada di titik nadir. Tapi jika Tuhan telah mengurapi orang-orang seperti itu dengan Roh-Mu, maka Roh-Mu akan memperbaharui, membangkitkan orang yang sudah terpuruk ke tempat yang paling tinggi. Tak ada persoalan yang terlalu berat, tak ada kehancuran yang terlalu parah, tak ada bencana yang terlalu besar jika dihadapi dengan keyakinan, iman yang teguh dan ketangguhan. Jika Tuhan mengurapi orang-orang seperti itu dengan Roh-Mu, maka semuanya akan bisa dipulihkan. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak mengendalikan otak kami, pikiran kami yang sangat-sangat terbatas. Ajari kami Tuhan, sadarkan kami bahwa kekuatan kami, kemanusiaan kami sangat-sangat terbatas. Tapi ada Tuhan, ada Roh Tuhan yang melampaui semua keterbatasan dari manusia. Di sini kami duduk, di sini kami berdiri, di sini kami memohon dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh-Mu agar kami bisa bangkit dari keterpurukan. Tidak lagi mengandalkan pikiran dan kekuatan kami yang sangat terbatas ini, tapi kami mengandalkan Tuhan yang melampaui semua, di atas semua, yang Tuhan akan bisa berikan rahmat-Mu, kuasa-Mu, dan Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami semua. Terima kasih, berkati firman-Mu untuk kami hidupi. Dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kau telah
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas meta sudi